Halo teman-teman. Nah, bertemu lagi dengan Bu Catherine. Hari ini kita mau membahas beberapa dari soal lingkaran. Kita mulai saja ya. Oke, yang pertama, panjang diameter lingkaran adalah titik-titik kali panjang lingkaran tersebut. Oke, kita ingat kembali. Panjang diameter lingkaran itu berapa kali panjang lingkaran? Jawabannya berapa? Ya, betul. 2 ya. Jadi diameter itu 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Oke, jadi nomor 1 itu jawabannya 2. Nomor 2, titik O disebut. Oke, kita perhatikan di sini ada sebuah lingkaran dengan ada titik O. Nah, titik O itu disebut apa? Ya, pusat lingkaran. Ya, titik O adalah pusat lingkaran. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut disebut ya busur. Oke, nomor 3 busur. Kita lanjutkan ke nomor 4. Perhatikan lingkaran-lingkaran berikut. Di sini ada 4 gambar lingkaran dan ada garis PQ. Garis PQ yang merupakan tali busur lingkaran ditunjukkan oleh gambar. Oke, sekarang kita identifikasi dulu. Gambar yang A, garis PQ. Apakah dia tali busur lingkaran? Bukan ya, yang A ini apa? Dia bukan tali busur, melainkan ya jari-jari. Yang A itu jari-jari. Kemudian yang B, apakah dia tali busur lingkaran? Garis PQ. Ya, bukan. Dia adalah diameter lingkaran. Betul, yang B itu adalah diameter. Kemudian yang C, apakah dia tali busur? Ya, bukan ya. Dia adalah garis yang bersinggungan dengan lingkaran. Yang bersinggungan dengan lingkaran. Kemudian yang B, apakah dia tali busur? Dia adalah tali busur lingkaran. Maka garis PQ yang merupakan tali busur lingkaran ditunjukkan oleh gambar ya yang D. Nomor 5, garis AB pada lingkaran di bawah disebut. Nah, ini sudah dibahas di sebelumnya tadi ya. Ya, dia adalah jari-jari lingkaran, betul. Disebut jari-jari lingkaran. Oke, kita lanjut nomor 6. Keliling lingkaran di bawah adalah, oke, di sini ada 50 cm. Ini apa ya? Iya, dia adalah jari-jari R sama dengan 50 cm. Oke, kalau jari-jarinya 50 cm, diameternya berapa? Ya, diameternya 2 kali jari-jari. Jadi 100 cm. Oke, sekarang kita mau mencari keliling lingkaran. Kita ingat kembali, cara mencari keliling lingkaran bagaimana? Ya, yang pertama dengan menggunakan jari-jari. K sama dengan 2 dikali I dikali R. Betul. Kemudian, jika menggunakan diameter, K sama dengan ya pi dikali D. Oke, di sini Bu Catherine mau menggunakan cara yang kedua. K sama dengan pi dikali D. Oke, pi. Kita pakai pi yang mana ya? Pi itu ada 2. 3,14 dan atau 22/7. Oke, kita lihat jari-jarinya 50. Maka kita menggunakan pi yang 3,14 karena 50 itu bukan kelipatan dari 7. 3,14 dikali diameternya berapa? 100.
Oke, 3,14 dikali 100. Nah, 314 betul sekali sentimeter. Oke, jadi keliling lingkaran tersebut adalah 314 sentimeter. Kita lanjut ke nomor 7. Keliling sebuah lingkaran adalah 220 cm. Panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah, di sini diketahui kelilingnya 220 cm. Kita diminta untuk mencari jari-jari. Nah, jari-jarinya berapa ini? Kalau kalian masih bingung, kita menggunakan bantuan segitiga ya. Tadi cara mencari keliling bagaimana? 2 dikali P dikali R. Oke, kalau kita menggunakan bantuan segitiga, kita buat seperti ini, segitiga. Kemudian di sini diberi garis bantu. Nah, kalau di bawah ini dikali ya, kalau di atas berarti nanti dibagi. Oke, kita mau mencari jari-jari. Kita lingkari, yang kita cari jari-jarinya. Berarti jari-jari K bagi 2 kali K. Jari-jari sama dengan K per 2 dikali Pi. Oke. Sekarang kita masukkan bilangannya. K-nya tadi berapa? Ya, 220 per 2 dikali Pi-nya berapa? Nah, karena kita belum tahu, kita coba dulu menggunakan Pi yang 22/7 ya. Oke, kita menggunakan Pi yang 22/7. Kita lanjutkan di sini, R sama dengan, sambil kita ingat kembali, di sini ada per, kemudian ada per lagi. Gimana caranya? Ya, yang ini diubah ke dalam bentuk perkalian, betul sekali. Jadi gimana? 220 per 2 dikali, ini kan 22/7 di bawah nih, dia sebagai penyebut kita. Ubah ke bentuk perkalian menjadi, yang ini dibalik ya, 7/22, betul. Oke, sekarang kita sederhanakan mana yang bisa disederhanakan. Oke, 22 dengan 220 dibagi 22. Di sini 1, di sini 10. Selanjutnya 10 dengan 2. Di sini 1, di sini 5. Tinggal R sama dengan 5 dikali 7. 35 cm. Jadi keliling lingkaran 220 cm, jari-jarinya 35 cm. Kita lanjut ke nomor 8. Luas lingkaran yang memiliki diameter 84 cm adalah, kita tulis dulu yang diketahui, diameter 84. D sama dengan 84 cm. Kita diminta untuk mencari luas lingkaran. Oke. Luas lingkaran. Cara yang pertama, bagaimana mencari luas lingkaran? L sama dengan, Pi dikali R kuadrat. Cara yang kedua, L sama dengan, 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Oke. Agar lebih mudah, diameternya 84. Kita cari dulu jari-jarinya. Jari-jari berarti setengah dari 84. Ya, 42. 42. Ya, kita menggunakan rumus luas yang pertama. L sama dengan Pi dikali R kuadrat. Pi kita masukkan karena R-nya 42, maka kita bisa pakai Pi 22/7 dikali R-nya berapa? 42. 42 dikali 42 sama dengan, kita cari yang bisa disederhanakan. 7 dengan 42 dibagi 7, di sini 1, di sini
Ya, 6. Berarti tinggal 22 dikali 6 dikali 42. Oke, kita hitung dulu. 22 dikali 6. 12, simpan 1, 12, 13. 132 dikali 42. Di sini 4, 6, 2, 8, 12, 5. 4, ini 4, ini 5, ini 5. 5.544 cm persegi. Ya. Oke, gitu ya cara mencari luas. Kita lanjut ke nomor 9. Diameter sebuah wadah berbentuk lingkaran adalah 42 cm. Luas permukaan wadah tersebut adalah, oke, kita tulis yang diketahui. Diameter D sama dengan 42 cm. Diminta mencari luas. Oke, kita kalau mau langsung bisa menggunakan rumus yang luas sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Bisa menggunakan cara seperti ini ya. Coba kita cari menggunakan cara seperti ini. 1/4 dikali Pi. Pi ada 2 ya. 22/7 atau 3,14. Di sini diameternya 42, maka kita pakai pi yang kita pakai pi yang ini ya. Karena 42 bisa dibagi 7, maka kita pakai pi yang 22/7 dikali diameternya 42 dikali 42. Kita cari yang bisa disederhanakan. 4 dengan 22. Di sini ada 2, di sini 11. Kemudian 2 dengan 42. Di sini 1, di sini 21. Oke, kemudian 7 dengan 21 bisa disederhanakan dibagi 7. Ini 1, di sini 3. Oke, berarti tinggal 11 dikali 3 kali 42. Lanjutkan di sini luas 11 dikali 3 ya 33 dikali 42. Oke, mari kita hitung 42 dikali 33. Oke, kalian kalau menemukan perkalian dengan angka kembar bisa kalian tulis di bawah. Nah, ini kan sama-sama dikali 3. Oke, 3 kali 2 6, 3 kali 4 12. Ya, ini juga sama ya, 6 12. Oke, kita jumlahkan 6 8 13. Ya, ternyata hasilnya 1386 cm persegi. Jika kalian menggunakan rumus luas yang kedua, Pi dikali R kuadrat, nanti hasilnya pasti sama ya, 1386 cm kuadrat. Kalau diameternya 42, jari-jarinya berapa? Ya, 42 dibagi 2, 21 cm. Kita lanjut ke nomor yang 10. Panjang jari-jari sebuah lingkaran adalah 21 cm. Keliling dan luas lingkaran tersebut berturut-turut adalah, kita diminta mencari keliling dan luasnya. Kita mulai dengan mencari keliling terlebih dahulu. Diketahui jari-jari lingkaran. Nah, di sini ya R sama dengan 21 cm. Kemudian diminta mencari keliling dan luas. Oke, kita cari keliling terlebih dahulu. Keliling, bagaimana mencari keliling? Ya, 2 dikali Pi dikali R. 2 dikali, jari-jarinya 21. Pi, yang mana nih? 3,14 atau 22/7? Ya, 22/7 ya. Kita pakai yang 22/7 karena 21 bisa dibagi dengan 7. 2 dikali 22/7 dikali
Cari-cari 21. Oke, kita sederhanakan. Ya, 7 dengan 21 dibagi 7 di sini 1. 21 dibagi 7. Ya, 3. Tinggal 2 dikali 22 dikali 3. 2 dikali 22. Ya, 44 dikali 3. Berapa hasilnya? Ya, 132 cm. Oke, jadi kelilingnya 132 cm. Sekarang kita mencari luas. Yang kedua, kita mencari luas. Bagaimana cara mencari luas? Ya, Pi dikali R kuadrat. Ini sama ya, kita pakai yang 22/7. Kali jari-jarinya 21 dikali 21. Kita sederhanakan lagi, 7 dengan 21. Di sini 1, di sini 3. Oke, 22 dikali 3. Ya, 66. 66 dikali 21. Oke, kita hitung. 66 dikali 21. 21 dikali 66. 6 kali 1, 6. 6 dikali 2, 12. Oke, yang ini juga sama 6. 1, 2. Oke, dijumlahkan. 6, 2 ditambah 6, 8, 1 ditambah 2, 3. 1386 cm persegi. Oke, jadi keliling dan luas lingkaran tersebut berturut-turut adalah 132 dan 1386. Nah, ini jangan lupa menggunakan satuan ya. Di sini cm, yang luas cm persegi. Ya, teman-teman, jika ada pertanyaan bisa dituliskan dalam kolom komentar ya. Silahkan dituliskan dalam kolom komentar jika ada pertanyaan. Kita lanjutkan ke nomor 11. Sebuah lingkaran memiliki luas 3.850 cm persegi. Diameter lingkaran tersebut adalah, kita akan diminta untuk mencari diameter lingkaran di sini. Diketahui luasnya 3.850. Luas sama dengan 3.850 cm persegi. Kita pakai segitiga bantuan ya untuk mencari diameter. Oke, sebelum mencari diameter, mungkin kita bisa menggunakan jari-jari dulu ya. Bagaimana cara mencari luas? Ya, Pi dikali R kuadrat. Nah, caranya seperti ini. Rumusnya ini kita tuliskan di atas. L, kemudian per. Caranya, ya, Pi dikali R kuadrat. Oke, di sini garisnya untuk membantu kita ya. Ya, kita mau mencari jari-jari dulu. Nah, di sini adanya R kuadrat. Nggak apa-apa, kita cari R kuadrat dulu. R kuadrat berarti L dibagi Pi. Oke. R kuadrat. L per Pi. Oke, selanjutnya, kita masukkan bilangannya. Diketahui L-nya berapa? 3.850 per Pi-nya kita menggunakan 22/7. Nah, oke, di sini kan, nah ketemu lagi per dengan per, ini kelompoknya ada 2. Ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Ya, berarti R kuadrat sama dengan 3.850 dikali 7/22. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita sederhanakan dulu. Kita cari, coba. 3.850 dibagi 22. Kita menggunakan porogabit 3.850 dibagi 22. Oke, 38 dibagi 22. Ya, 1. 1 kali 22, 22. Kita kurangi. 8 kurangi 2, 6. Ini 1. Oke, 16 dibagi 22, apakah bisa?
Nah, maka kita turunkan 5. 165. 165 dibagi 22 berapa? Oke, kita coba. Ya, kita coba kalau 22 dikali 7 berapa ya? 22 dikali 7. 7 kali 2, 14, simpan 1, 7 kali 2, 14, tambah 1, 15. Wah, sekarang kalau 22 dikali 8, ya lebih dari 165 enggak ya? 8 dikali 2, 16, simpan 1, 8 kali 2, 16. Nah, ternyata lebih 165. Berarti kita pakai yang ini ya. 22 dikali 7. Berapa? 154. Oke. 5 dikurangi 4, 1, 6 kurang 5, 1, 1 kurang 1, habis. Oke, masih ada 0, kita turunkan. Ya, 110. Nah, 110 dibagi 22. Apa ya? Kita coba kalau 22 dikali 5, 5 kali 2, 10. Wah, ternyata pas, berarti di sini 5 ya. 5 kali 22, 110. Oke, habis. Nah, kalian kalau membagi ini harus habis ya. Harus habis dibagi. Berarti ini bisa disederhanakan. Dibagi 22. Ini 1 di atas 175. Oke, 175 dikali 7. Dikali 5, 35. 3. 7 dikali 7, ya 49. Tambah 3, 52. 5. 7 dikali 1, 7 ditambah 5, 2. Ya, 12 ya. 1225. Nah, ini tadi apa? R kuadrat. Yang diminta apa? Jari-jari. Jadi kalau R kuadrat sama dengan 1225, maka jari-jarinya berapa? Ya, kita akar ya. Diingat kembali materi kelas 5. Berarti akar 1225. Masih ingat bagaimana cara mencari akar dari 1225? Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa membagi menjadi 2 ya ini. Oke, di sini 5. Berapa kuadrat ya? Yang hasilnya ekornya 5. Nah, ternyata 5 kuadrat ya. 5 kuadrat itu 25. Ekornya kan 5. Sama berarti di belakang nanti 5. Oke, sekarang kita cari di awal ya, yang di puluhannya 12. Berapa kuadrat yang mendekati 12? Kalau 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Oh, kalau mendekati 12 berarti ya yang ini ya. Berarti dia 3 kuadrat. 3. Jadi jari-jarinya 35 cm. Oke, jari-jari udah ketemu. Yang diminta diameter. Berarti diameternya berapa? Nah, diameter tadi kan 2 kali jari-jari. Berarti 2 dikali 35. Berapa? Nah, 35 dikali 2. 2 kali 5, 10. Nyimpan 1. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. 70 cm. Kita lanjut ke nomor 12. Luas setengah lingkaran yang memiliki jari-jari 28 cm adalah, nah, kita mencari luas setengah lingkaran. Di sini setengah lingkaran ya. Kalau setengah lingkaran berarti nanti setengah dikali luas atau setengah L. Kita tulis jari-jarinya 28 cm. Wah, ini mudah nih. Tinggal kita masukkan ke dalam caranya, dalam rumus luas. Oke, setengah lingkaran berarti setengah dikali luas. Bagaimana cara mencari luas? Ya, sama dengan Pi dikali R kuadrat. Kita masukkan bilangannya. Setengah dikali, oke, Pi. Jari-jarinya 28. Maka Pi-nya ya 22/7 dikali jari-jari 28 dikali 28. Oke, kita sederhanakan ya. 2 dengan 22 dibagi 2. 1. Ini 11. Kemudian 7 dengan 28. Di sini 1, di sini 4.
Tinggal 11 dikali 4 dikali 28. 11 dikali 4, ya 44 dikali 28. 28 dikali 44. Yang kembar kita taruh bawah ya. 4 dikali 8, 2. Nyimpen 3. 4 dikali 2, 8 tambah 3, 11. Ini sama ya, berarti tinggal ditulis 2, 1, 1. Kita jumlahkan. Dua, 3, 2, 1. 1232 ya, centimeter persegi. Jadi, luas tengah lingkaran yang memiliki jari-jari 28 adalah 1232 cm persegi. Kita lanjut ke nomor 13. Keliling sebuah lingkaran adalah 628 cm. Jika pi sama dengan 3,14, luas lingkaran tersebut adalah, kita sudah diberikan petunjuk ya, kelilingnya 628. Di sini sudah diberi keterangan bahwa pi-nya itu 3,14. Nah, kalau sudah diberi keterangan, berarti nanti kita bisa langsung menggunakan pi yang 3,14. Yang diketahui kelilingnya 628 cm dan pi-nya 3,14. Oke, cara mencari luas bagaimana? Sama dengan pi kali R kuadrat. Oke, di sini pi-nya sudah ada. Nah, tapi jari-jarinya belum ada, maka kita bisa mencari jari-jari terlebih dahulu. Dari mana? Ya, dari kelilingnya yang sudah diketahui. Kita bisa mencari jari-jari. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya. K sama dengan 2 kali pi dikali R. Oke, berarti kalau mau mencari jari-jari bagaimana? R sama dengan, kita coba pakai segitiga lagi ya, sambil mengingat K sama dengan 2 kali pi kali R. Kalau mencari R, ya K per 2 kali pi. K per 2 kali pi. Kita masukkan, K-nya berapa? 628 per 2 kali 3,14. Oke, kita lanjutkan di sini ya. R sama dengan 628 per 3,14 dikali 2 berapa ya? Ya, 3,14 dikali 2. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Maka di hasil juga kita beri komanya, kita letakkan 2 angka. Nah, 2 angka di belakang koma. 1, 2. 6,28. Nah, kalau dilihat ini bilangannya sama ya. Angkanya sama. Berarti kita biar lebih mudah, karena yang bawah ini desimal, kita ubah ke dalam bilangan bulat dulu ya. Ini kan ada 2 angka di belakang koma. Sambil kita ingat lagi ya. Dulu biar dia jadi bilangan bulat, maka kita kalikan ini dengan 100. Agar dia menjadi bilangan bulat. Kalau di bawah dikali 100, yang atas juga harus dikali 100. Maka nanti menjadi 628 dikali 100 per, di sini langsung bukain kali, 6,28 dikali 100, 628. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 1. Berarti, tinggal 100. Berarti jari-jarinya 100 cm. Jari-jari 100 cm. Apakah kita bisa mencari luas? Ya, kita sudah bisa mencari luas ya. Luas sama dengan pi dikali R kuadrat. Pi-nya berapa tadi?
Ya, 3,14 dikali jari-jarinya. 100 dikali 100 sama dengan, bilangan desimal ya, sambil kita ingat. Kalau dikali dengan puluhan atau ratusan atau ribuan, nah maka komanya akan bergeser ke kanan. Oke, kalau dikali 10 geser ke kanan sebanyak kali. Kalau kali 100 ya gesernya 2 kali, berarti 3,14. Kalau dikali 100 gesernya ke kanan 2 kali karena ini nolnya 2. 1, 2, berarti 314. Baru dikali 100, kita kalikan 100 lagi. Berapa hasilnya? Ya, 31.400 cm per seperti ini ya. Lanjut ke nomor 14. Sebuah permukaan kaca jendela berbentuk lingkaran dengan luas 2.464 cm persegi. Keliling dari permukaan kaca tersebut adalah, kita diminta untuk mencari keliling permukaan kaca. Jika diketahui luasnya ya 2.464. Kita tulis luas sama dengan 2.464 cm persegi. Oke, bagaimana mencari keliling tadi? K sama dengan ya 2 kali P kali R, atau K sama dengan P kali B. Kalian boleh menggunakan salah satu ya. Nah, kita mau mencari keliling. Bagaimana mencari luas? Bagaimana cara mencari kelilingnya? Sudah ditulis ya. Dari luas itu kita bisa mencari keliling. Nah, yang pertama bagaimana langkahnya? Kalau di nomor 13 tadi dibalik dari keliling ke luas, dicari jari-jari. Kalau diketahui luas, dicari keliling, maka yang pertama kita lakukan apa? Ya, kita mencari jari-jarinya terlebih dahulu ya, karena kita nggak tahu jari-jarinya berapa. Kita cari jari-jari. Pakai segitiga lagi. Nah, cara mencari luas bagaimana? L sama dengan ya, P dikali R kuadrat. Oke, kalau mau mencari R kuadrat, ya L per P. Kita mulai dari R kuadrat ya. L per P. L, kita masukkan 2.464 per P-nya berapa? Ya, 22 per 7. Kalau kita nggak tahu, kita coba pakai 22 per 7 ya. Nah, ini ada per. Kita coba ke per kalian. 2.464. Nah, jadi per 1 ya nanti dikali. Nah, ini dibalik. Jangan lupa 7 per 22. Oke, sekarang coba kalian cari dulu. 2.464 kalau dibagi 22 itu bisa nggak ya? Nah, coba dicari dulu ya. Sambil di pause YouTube-nya, videonya di pause, kalian cari dulu ya. 2.464 dibagi 22 itu hasilnya berapa? Nanti setelah sudah kita tuliskan ya. Oke, silahkan bisa di pause dulu. Ya, kalian cari ya 2.464 dibagi 22. Ya, ketemunya berapa? Oh, di sini. Ya, betul, 112 ya. Bu Katrin harap kalian benar-benar menghitung ya. Sehingga bisa semakin fasih dalam perkalian. Oke, 112 dikali 7. Berapa hasilnya? Ya, kita hitung bersama-sama coba. 112 dikali 7. 7 dikali 2, 11. Simpan 1, 7 kali 1, 7 tambah 1, 8. 7 kali 1, 7. 784 itu apa? RU kuadrat. Oke, sekarang R berarti akar dari 784. Berapa akar dari 784? Ya, 28 ya, 28 cm. Oke, jari-jari kita sudah mendapatkan, berarti kita sudah bisa mencari keliling.
Kalian boleh menggunakan cara yang pertama, K sama dengan 2 kali Pi kali R, atau cara yang kedua, K sama dengan Pi dikali D. Di sini Bu Catherine menggunakan cara yang pertama. K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. 2 dikali, karena Pi-nya tadi pakai 22/7, maka di sini kita pakai 22/7. Dikali jari-jarinya berapa? 28. 7 dengan 28 dibagi, ya dibagi 7. 1, 28 bagi 7, 4. 2 dikali 22 dikali 4. 2 dikali 22, ya 44. Dikali 4, 44 dikali 4. 4 kali 4, 15. 1, 4 kali 4, 16 tambah 1, 176 cm. Oke, jadi keliling dari permukaan kaca tersebut adalah 176 cm. Kita lanjutkan ke nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di sini kalau kalian lihat itu ada 2 bangun kan. Ada garis putus-putus ya. Ini semakin terlihat ada 2 bangun. Bangun pertama dan bangun kedua. Kalau dilihat bangun pertamanya apa ya? Ya, dia adalah setengah lingkaran, betul. Kalau bangun yang kedua, ya dia persegi panjang. Jadi kalau luas daerah yang diwarnai, yang pertama di sini Bu Catherine ambil yang setengah lingkaran. Kemudian yang bangun kedua adalah ya persegi panjang. Oke, kita cari yang pertama, luas yang pertama. Setengah lingkaran, jangan lupa setengahnya ditulis dulu, setengah dikali luas lingkaran. Bagaimana caranya? Tapi dikali R kuadrat. Setengah dikali, ya di sini jari-jarinya berapa ya ini? Ini 14. 14 itu apa? Ya, dia diameternya yang 14 cm. Berarti jari-jarinya ya 7 cm. Maka Pi-nya pakai yang 22/7 dikali jari-jari. Ya, 7 cm dikali 7. Nah, seperti biasa kita sederhanakan. 2 dengan 22 dibagi 2. 1 ini 11. 7 dengan 7 di sini 1, di sini 1. Ya, 11 dikali 7. Ya, 77 cm per segi. Kemudian luas yang kedua. Luas persegi panjang. Oke, apa yang diketahui ini? Ya, panjangnya berapa? 14 cm. Kemudian apa lagi? Ini, ya, lebar. Ya, lebarnya 7 cm. Oke, kita mau mencari luas. Bagaimana cara mencari luas persegi panjang? Nah, panjang dikali lebar. P-nya berapa? 14 dikali lebarnya 7. 14 dikali 7. 7 dikali 4, 28. Kedua, 7 kali 1, 7 tambah 2, 9. 98 cm per segi. Kalau luas daerah yang diwarnai, maka ya jangan lupa luasnya berarti L1 ditambah L2. Dijumlahkan ya. Luas yang pertama 77 dijumlahkan dengan 98. Luas yang kedua kita hitung 77 ditambah 98. 7 ditambah 8 ya 15. Simpan 1 tambah 7 tambah 9 ya 17. 175 cm per segi. Oke, jadi luas daerah yang diwarnai adalah 175 cm per segi. Kita lanjut ke nomor 16. Ya, kita masih ada 5 soal lagi. Nomor 16. Jari-jari sebuah roda 35 cm. R sama dengan 35 cm. Roda tersebut berputar sebanyak 250 kali. 250 kali dia berputar. Berapa meter panjang lintasan yang telah dilalui?
Kalau kalian bersepeda ya, kalau bentuk roda itu kan bulat. Satu kali putaran itu sama dengan mencari apa? Ya, satu kali putaran roda itu sama dengan kita melihat apa? Iya, keliling lingkaran. Kalau dia berputarnya 250 kali, nah berarti sama saja kita mencari 250 kali dari keliling. Nah, kita yang pertama cari dulu kelilingnya ya. K sama dengan ya 2 kali P kali R. 2 dikali P ya 22/7 ya. Langsung karena ini 35 tuh bisa bagi 7. Berarti langsung pakai yang ini. Nah, di luar kepala ya. Oke, 7 dengan 35. Bisa kita sederhanakan. Dibagi 7. Di sini 1, di sini 5. 2 dikali 22, 44 dikali 5. 44 dikali 5, 02, 220 ya. 220 centimeter. Oke. Satu kali putaran roda keliling lingkaran itu 220 cm. Kalau 250 kali berputar, maka ya itu sama saja sudah mencari panjang lintasan ya. Sebanyak 250 kali itu sudah berapa meter panjang lintasannya? Oke, panjang lintasan sama dengan 250 dikali kelilingnya berapa? 220. Nah, kalian hitung dulu berapa ini? 250 dikali 220. Nah, 55.000 apa? Sentimeter. Yang diminta berapa meter? Berarti kita ubah ke dalam bentuk meter. Jadi berapa? Ya, 550 meter. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Dua buah potongan kertas A dan B berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari masing-masing 35 dan 14 cm. Jika kedua kertas ditumpuk sehingga kedua titik pusat tepat berimpitan, maka luas bagian kertas A yang tidak tertutup oleh kertas B berapa? Coba kita gambar dulu ya. Nah, mungkin di sini nggak bentuk lingkaran, tapi kita anggap lingkaran ya. Oke, di sini titik pusatnya berimpitan. Jari-jari yang kertas yang B berapa di sini? Ya, 14 cm. Kemudian jari-jari lingkaran yang A 35 cm. Oke, kita mau mencari luas bagian kertas yang tidak tertutup. Itu berarti daerah yang mana? Ya, yang ini ya. Yang tidak tertutup berarti yang ini. Wah, sama aja kita kayak donat ya bentuknya. Oke, coba kita hitung dulu ya. Kita mulai dari luas lingkaran yang kertas A dulu. Yang besar, luas yang A dulu. Luas sama dengan Pi dikali R kuadrat. Oke, jari-jarinya berarti kertas A berarti yang ini ya, 35. Maka Pi 22/7 dikali ya 35 dikali 35. 7 dengan 35. Kita coret di sini 1, di sini 5. 22 dikali 5 dikali 35. Kalian hitung dulu ya. Videonya di pause. Oke, berapa? 3.850 cm per segi. Sekarang luas kertas yang B. Ini dikali R kuadrat. Oke, jari-jarinya 14. Berarti 22/7 ya. P-nya dikali 14 dikali 14. Kita sederhanakan. Ini 1, ini 2. 22 dikali 2 dikali 14. Silakan kalian hitung dulu berapa. Ya, 616 cm persegi ya. Dan luas yang besar itu 3.850. Kemudian luas
kertas yang kecil 616. Kita mau mencari yang tidak tertutup, berarti yang tidak tertutup kan yang diarsir. Bagaimana caranya? Ya, sama aja kalau kita motong bulat itu ya. Berarti yang besar dikurangi yang kecil, ya dikurangi yang ini, yang bolong ini. Berarti luas yang tidak tertutup luas kertas A dikurang luas kertas B. 3.850 dikurangi 616. Kita hitung bersama-sama. 3.850 kurang 616. 0 dikurangi 6 bisa pinjam depannya. 4 di sini 10 kurangi 6 4 dikurangi 1 3 8 kurangi 6 2 3.234. Nah, ternyata luas bagian kertas A yang tidak tertutup oleh kertas B itu 3.234 cm persegi. Kita lanjutkan ke nomor 18. Adit menggambar sebuah lingkaran tepat di tengah-tengah sebuah kertas berbentuk persegi seperti gambar berikut. Yang A, jika yang sisi kertas persegi tersebut 28 cm, berapakah keliling dan luas lingkaran? Yang B, jika gambar lingkaran tersebut digunting, berapa luas kertas yang tidak terpakai? Ya, kita buat slide baru. Tadi panjang sisi kertas perseginya 28 cm, berarti di sini 28 cm. Oke, kalau kita lihat panjang sisi persegi S 28 cm itu sama dengan apa? Ya, dia sama dengan diameter lingkaran. Oke, dari model ini kita bisa mencari, ya, menjawab pertanyaan yang A ya, keliling dan luas. Nah, kita mulai dari yang A dulu, keliling dan luas. Kita mencari keliling terlebih dahulu. Kita sama dengan, ya, Pi dikali D. Diameternya 28, maka kita pakai Pi 22/7 dikali 28. Oke, 7 dengan 28. Kita sederhanakan. Kita bagi 7. Di sini 1, di sini 4. 22 dikali 4. Berapa 22 dikali 4? Ya, 88 cm. Oke, keliling sudah. Sekarang luasnya, luas. Pi dikali R kuadrat. Pi 22/7 dikali, diameter 28, maka jari-jarinya ya 14 cm. 14 kali 14. Kita sederhanakan 7 dengan 14 ya. Apa di 7? 1 di sini 2. 22 dikali 2 dikali 14. 22 dikali 2 44 dikali 14. Oke, kita hitung bersama-sama. 4 dikali 4 16 nomor 1 5. Yang tak kembar ya. Berapa? 6 1 616 cm persegi. Oke, keliling dan luas sudah kita peroleh. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang B. Jika gambar lingkaran tersebut digunting, berapa luas kertas yang tidak terpakai? Oke, luas kertas yang tidak terpakai. Kalau lingkarannya digunting, maka yang ini ya, yang dibuatin arsir ini ya. Berapa ini luasnya kalau kertas lingkarannya ini digunting? Gimana caranya? Ya, kita mencari luas. Nah, tadi luas lingkarannya sudah dicari, berarti tinggal mencari ya luas persegi. Ini luas lingkaran ya. Biar kelihatan. Oke, luas persegi. Bagaimana cara mencari luas persegi? Ya. Sisi dikali sisi. Sisinya 28 dikali 28. Berapa? Ya, 784 cm persegi. Nah, luas kertas yang tidak terpakai.
Oke, berarti luas yang tidak terpakai, di sini Bu Gaten tuliskan ELT, berarti luasnya yang ini ya, luas persegi dikurang dengan luas lingkaran yang dipotong. Luas perseginya kita masukkan 784 dikurang 616. Oke, kita hitung bersama 784 dikurang 616. 4 dikurangi 6 nggak bisa, pinjam 1, di sini tinggal 7, ini 14. 14 dikurangi 6, ya 8, 7 kurangi 1, 7 kurangi 6, 1. 168 cm persegi. Oke, jadi ya luas kertas yang tidak terpakai adalah 168 cm persegi. Ini tadi keliling dan luas 88 cm dan 616 cm persegi. Kita ke nomor 19 ya, dua nomor terakhir. Nomor 19. Sebuah piringan hitam memiliki diameter 28 cm. Di tengah piringan hitam tersebut terdapat lubang berbentuk lingkaran dengan diameter 2 cm. Berapa luas permukaan piringan hitam tersebut? Oke, kita coba dulu ya. Piringan hitam kita gambar. Nah, seperti ini ya. Yang piringan hitamnya diameternya berarti dari tengah dia, ini 28 cm. Nah, lubang kecilnya ini, diameter ya, berarti ini ya 28. Kemudian lingkaran yang kecil ini diameternya 2 cm. Mencari luas permukaan. Oke, berarti kita cari luas permukaan piringan hitam dengan diameter yang 28 cm dulu. Luas pi kali R kuadrat. Pi-nya ya 22/7 dikali jari-jarinya 28. Kalau diameternya 28, maka jari-jarinya berapa? Ya, betul 14 cm. 14 dikali 14. Oke, maaf ya ini salah. Oke, 7 dengan ya kita sederhanakan dengan 14. Kita bagi 7 di sini 1, di sini 2. 2 dikali 22 44 dikali 14. Berapa tadi? Ya, 616 cm persegi. LB ini luas piringan yang diameternya besar ya. Kemudian yang kedua, luas piringan hitam yang diameternya kecil yang 2 cm. Nah, ini kan diameternya 2 cm. Maka nanti pi-nya ya pi-nya sudah pakai ya 3,14. Ya, dikali kalau diameternya 2 ya jari-jarinya hanya 1. Kali 1 kali 1 berapa? Ya 3,14 cm persegi. Oke, berapa luas permukaan piringan? Berarti luas permukaan piringan itu yang ini ya. Sama dengan yang sebelumnya. Luas piringan. Ya, luas yang diameter besar, yang piringan hitam dikurangi luas dengan lubangnya ya, yang kecil. 616 dikurang 3,14. Oke, silahkan dihitung dulu. Oke, berapa hasilnya? 612,86 cm persegi. Oke, jadi luas permukaan piringan hitam itu adalah 612,86 cm persegi. Oke, kita ke nomor yang terakhir. Ya, oke, nomor yang terakhir. Ini akan memasang pagar di sekeliling kebunnya yang berbentuk lingkaran. Panjang diameter dari kebun tersebut adalah 42 meter.
Yang A, tentukan total panjang pagar yang akan dibangun Pak Beni. Yang B, jika biaya pemasangan pagar tersebut adalah 65.000 per meter, berapakah total biaya yang harus dikeluarkan Pak Beni untuk membangun pagar tersebut? Nah, di sini ada kata kunci. Memasang pagar di sekeliling kebun. Maka kita mencari apa? Iya, mencari kelilingnya nanti. Penyelesaian. Memasang pagar itu kan berarti di sekeliling ya. Karena berarti kan di sini. Kalau di pinggir-pinggir itu berarti mencari keliling. Nah, A, total panjang pagar. Ini sama dengan kita mencari keliling. A sama dengan B dikali di sini bukannya pakai yang ini karena diketahui diameternya 42 meter ya. Tapi 22/7 dikali 42. Pas sederhanakan di sini 1, di sini 6. 22 dikali 6. 6 kali 2, 12. Tambah 1, 13. 132 meter. Maka total panjang pagarnya 132 meter. Nah, sekarang biaya pemasangan pagar. Kalau per meternya 65.000, kalau 132, ya kelilingnya atau panjang pagarnya 132 dikali biaya per meter ya. Ini total biaya nanti di sini total biaya ya. Total biaya yang dikeluarkan sama dengan keliling 2 kali biaya pemasangan per meter. Oke, kelilingnya berapa tadi? 132 dikali biaya per meter 65. Oke, silahkan kalian cari dulu. Kalian pause videonya, kalian cari. Ya, 132 dikali 65.000. Oke, berapa hasilnya? Ya, 8 juta ya. 580.000 rupiah. Jadi total yang harus dikeluarkan Pak Beni untuk membangun pagar tersebut adalah, nanti bisa kalian tulis ya. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan Pak Beni untuk membangun pagar tersebut adalah 8.580.000 rupiah. Oke, teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya ya, sudah mendengarkan dan belajar bersama dengan Bu Catherine untuk pembahasan latihan soal lingkaran. Silahkan like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan menuliskan dalam kolom komentar. Terima kasih, Tuhan memberkati.